ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustaz, mana yang lebih tampan? Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi Yusuf itu sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan dengan ketampanan, ya. Ya, disifatkan dengan ketampanan. Nah, itu tidak ada yang menyaingi beliau di dalam hal tersebut. Tapi bukan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tampan, kan begitu. Nah, ini dalam memperbandingkan, ya, itu masalah lain di dalam memperbandingkan. Di dalam memperbandingkan. Baik. Jadi ada sebagian nabi dilebihkan di atas nabi yang lainnya dari satu sudut. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam diberi kekuasaan, tidak diberikan kepada siapapun setelah beliau. Ya. Karena beliau berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kekuasaan tidak layak siapapun setelahku mendapatkannya. Jelas ya? Maka suatu hari Nabi menangkap jin Ifrit. Ya. Kemudian diikat di di tiang masjid. Kemudian setelah itu dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, andai kata saya tidak mengingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, saya akan biarkan jin Ifrit ini ya terikat sampai pagi supaya anak-anak kecil bermain-main dengannya. Ya. Jelas ya? Nah, itu beliau ingat ada kelebihan. Nah, Allah telah menyebutkan tentang para nabi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul, sebagiannya dilebihkan di atas sebagian yang lainnya. Baik. Terus ini apa manfaatnya bagi antum? Yang mana lebih tampan? Hah? Itu juga tidak terlalu penting untuk diketahui. Yang paling penting itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan kita cinta kepada seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling pentingnya lagi bagaimana kita semua dikumpulkan bersama mereka di sorga. Ya, itu yang paling penting kan? Baik. Apakah ada riwayat-riwayat tentang ciri fisik para sahabat Nabi SAW? Sebagian sahabat ada. Kalau kita baca biografi mereka ada penyebutan riwayat. Ya, tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ada penyebutan riwayat. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya beliau memang agak kurus di badannya, ya. Karena itu disebutkan kalau berjalan kainnya kadang agak turun. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau beliau badannya besar, kalau beliau mengendarai kuda seakan-akan kakinya itu mau menyentuh tanah. Nah, itu kan ada disebut riwayat-riwayat tentang apa? Fisik mereka. Ya. Cuman itu kalau di pembahasan sirah para sahabat itu hanya kadar tambahan saja. Kadar tambahan dan terlalu banyak dirinci oleh para ulama di dalam hal tersebut. Karena pembawaan fisik itu sudah ada contoh di pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting untuk dibahas. Ya wallahu taala alam. Apakah ada juga tentang para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabiah? Enggak, kalau itu enggak diceritakan ya tentang istri Nabi. Misalnya Aisyah orangnya putih, ini enggak ada cerita seperti itu. Itu namanya menceritakan aurat, kan begitu? Ya, enggak boleh mensifatkan perempuan. Itu dilarang. Karena itu enggak ada sepotong riwayat pun di dalam hal tersebut. Ada penyebutan akhlak mereka. Akhlak ada. Ya, misalnya dia dermawan, rajin sholat malam, ya, pemaaf, itu ada penyebutan akhlak. Tapi penyebutan sifat fisiknya tidak ada. Tidak ada dalam hal yang mensifatkan apa? Mensifatkan kecantikan atau aurat. Tapi kalau disebutkan tingginya, nah itu mungkin ada ya. Sebutkan ketingginya. Seperti Sauda misalnya, terus sebut perempuan tinggi, radhiyallahu anha. Jelas ya? Makanya setelah
ada kisah turunnya ayat hijab itu terkait dengan kisah Umar melihat Sauda waktu itu ya untuk keperluannya. Maka Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, andai kata istri-istrimu engkau hijabi. Maka turunlah ayat hijab membenarkan ucapan siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dan disebutkan waktu itu di sebagian riwayat bahwa Sauda adalah perempuan yang tinggi.